bagaimana menghilangkan mindset kemiskinan ya. Jadi biar kita selalu menjadi orang yang punya keberlimpahan, apalagi kita bisa memiliki nilai uang yang kita impikan. Dan itu semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Hanya saja tiap orang ini nanti menerimanya beda-beda. Semuanya tergantung kapan kita siapnya ya. Jadi ketika kita sudah dipersiapkan, kita sudah dipantaskan, maka kita akan menerimanya. Dan kita langsung mulai di poin pertama, ubah narasi internal tentang uang. Narasi internal ini bagaimana? Ya, apa yang kita tanamkan pada pikiran kita, apa yang kita tanamkan pada perasaan kita, itulah narasi yang masuk dalam kategori internal. Karena apa? Ya dari situ kita memprogramnya, karena ketika Anda ngomong uang itu baik, uang itu sangat sayang kepada Anda, uang itu mudah mendatangi Anda dan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, tentu saja itu adalah uang. Maka sesuatu yang dipancarkan itu adalah hal yang memang menarik keberlimpahan, apalagi untuk nilai uang tertentu yang memang itu menjadi impian Anda. Namun ketika Anda hanya memasukkan sesuatu yang itu negatif atau kebalikannya, ya sama aja itu juga akan dikirim dan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena ketika Anda melakukan itu, ya semuanya dianggap benar. Karena pikiran bawah sadar ini tidak mengenali ini sesuatu yang benar atau yang salah, ini positif atau negatif, dia nggak kenal. Semuanya ditangkap sebagai sesuatu yang benar dan dianggap sebagai permintaan. Dan jangan komplain kalau semua itu akan diwujudkan. Jadi ketika sudah diwujudkan ya Anda tinggal nunggu waktu aja. Atau Anda mau protes juga nggak bisa karena itu sudah Anda programkan dan Anda sudah pancarkan energinya biar semua itu menjadi apa yang memang Anda minta, menjadi hal yang memang Anda inginkan juga. Meskipun itu enggak ya, meskipun itu bukan sesuatu yang Anda harapkan, bukan sesuatu yang Anda inginkan, namun ketika Anda berpikirannya sesuatu yang negatif ya itu akan Anda tarik dan itu akan menjadi sesuatu yang diwujudkan. Maka Anda mau komplain kemana? Nggak bisa, karena memang Anda yang minta. Nah nanti ketika Anda komplain malah Anda yang kena komplain. Lu minta dikasih malah protes. Nah seperti itu ya. Nah narasi ini memang harus kita programkan ya. Entah kita membuat sebuah mungkin alur cerita dalam diri kita, dalam pikiran kita. Misalkan kita menggambarkan sesuatu nih ya yang berupa uang ya, itu tentang kemudahannya. Anda jangan fokus pada sebuah penderitaan. Mungkin Anda nanti terbawa oleh tayangan-tayangan yang itu membuat Anda ini, wah kok di tayangan ini begini ya, di tayangan ini kok memang harus melewati ini dulu ya. Nah itu jangan ya, karena apa? Itu hanya tayangan dan itu disetting. Namun di Indonesia kebanyakan orang lebih suka dengan tayangan seperti itu daripada sesuatu yang edukatif. Maka ya Anda harus membuat narasi-narasi positif yang ada dalam perasaan Anda. Narasi yang itu memang membangun Anda biar Anda bisa jauh lebih maju dan Anda jauh lebih menjadi orang yang memiliki segala bentuk kelimpahan ya. Mau sektor apapun, mau itu sesuatu yang Anda inginkan atau sesuatu yang tidak Anda inginkan, itu semua tergantung dari narasi yang udah Anda bangun dalam kehidupan Anda. Contoh nih, kayak mungkin dari orang yang sedang terjun ke dunia politik, mereka pasti punya narasi dan janji-janji seperti ini, seperti itu. Namun terkadang malah nggak ada yang sesuai dengan janji-janjinya. Itu dia sudah membentuk sebuah narasi dan narasi itu tidak diaplikasikan. Meskipun nggak semua ya, ada juga yang memang mengaplikasikan malah justru ditambahi dengan hal-hal yang positif juga dan itu bermanfaat bagi banyak orang. Namun kita nggak ngomong politik, kita ngomongnya adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita, karena ya hidup kita kitalah yang menentukan, bukan orang lain. Kita lanjut di poin kedua, jaringan positif. Nah jaringan positif ini adalah kita itu misalkan memiliki kenalan, kita memiliki teman, kita memiliki mungkin sahabat atau ya pokoknya relasi kita. Kalau jaringan kita ini orang-orang yang positif, maka yang dihasilkan juga adalah sesuatu yang positif juga. Dan ini berlaku juga sebaliknya ya. Jadi ketika Anda nanti mungkin jaringannya adalah orang-orang yang bermasalah, ya Anda akan jadi orang yang bermasalah juga. Jadi misalkan nih, Anda kumpulnya sama orang-orang yang suka melakukan tindakan kriminal ya. Ujungnya apa? Meskipun Anda nggak terjun di situ, Anda nggak ikutan di situ, Anda akan terkena dampaknya.
orang akan menilai Anda seperti itu. Dan alam semesta pun juga akan menilai hal yang sama. Oh, ini pergaulannya seperti ini, dan tiap hari itu secara nggak kita sadari ya, mungkin di situ ada perencanaan-perencanaan yang itu negatif, terus ada omongan-omongan yang negatif, dan ketika itu sudah kerekam, itu juga dianggap sebagai permintaan, dan itu berpengaruh ya. Nanti ada bagian dalam diri kita itu yang memang, oh, aku diprogram begini, aku akan melakukan ini, dan aku akan menarik hal tersebut. Ketika Anda sudah terjebak di situ, maka ya mau nggak mau Anda harus meninggalkan jaringan itu, karena ya itu dampaknya kepada Anda dan nanti efeknya jangka panjang ya. Jadi Anda sendiri yang justru akan rugi, bukan orang lain. Kalau orang lain kan memang profesinya seperti itu, namun kalau Anda nih yang sebenarnya nggak ikut-ikutan dengan mungkin kegiatan mereka, mungkin Anda hanya berkumpul, nah itu Anda akan terpengaruh, dan Anda secara nggak disadari itu udah terprogram, karena itu dari faktor eksternal. Dan internal Anda ketika mengiyakan, ya siap-siap aja apa yang dia serap itu akan diwujudkan. Jadi berhati-hatilah ya dengan jaringan yang kita miliki. Kita lanjut di poin ketiga, investasi waktu untuk belajar. Sedikit saya mau mengkritik, kadang orang ini lebih suka hal-hal yang negatif dibanding dengan hal-hal yang itu edukatif. Contohnya, kenapa di negara kita itu dipandang atau dinilai bahwa orangnya rata-rata SDM-nya rendah, IQ-nya rendah, terus minim literasi. Dari sekian banyak negara kita masuk nominasi yang memprihatinkan gitu loh. Karena apa? Kita bisa melihat ya tayangan yang ada di sosial media misalkan. Paling banyak apa yang Anda tonton? Ya itulah diri Anda. Kalau Anda sukanya nonton sesuatu yang itu tidak membuat Anda ini bertumbuh, ya Anda sudah membuang waktu. Namun ketika Anda belajar di situ, meskipun Anda ini malas membaca, tapi Anda bisa belajar dari mungkin tayangan. Karena apa? Itu bisa mudah diserap. Nah, investasi waktu untuk belajar ini selain kita membaca buku, terus kita menonton tayangan-tayangan yang edukatif, itu bisa juga kita gunakan ketika kita nongkrong. Itu dengan siapa? Ya, seperti poin kedua tadi. Kalau kita nongkrongnya nih misalkan, wah ngopi bareng lah sama teman-teman. Nah, teman-teman kita ini adalah orang-orang yang mungkin dia punya latar belakang yang memang dia punya skill yang bisa dibagikan, terus dia juga ngasih kita kesempatan untuk bertanya, dan mereka juga ngasih kesempatan untuk kita belajar juga. Nah, itu adalah sebagai investasi waktu juga. Waktu kita nggak habis sia-sia. Kadang mungkin ada orang yang ya cuman di rumah, dia nggak kemana-mana, dia hanya mungkin nonton tayangan-tayangan entah di komputer, entah di handphonenya, tapi bukan berarti itu nggak belajar ya. Kadang ada persepsi ya, karena ini pengalaman zaman dulu, setiap kita pegang laptop, setiap kita pegang ponsel, itu pasti dikiranya adalah main-main. Karena kita nge-game aja nggak, kita ngobrol juga sesuatu yang membangun. Karena obrolannya bisnis, obrolannya tentang bagaimana market sekarang, dan intinya di situ adalah sebuah pengembangan diri. Apalagi di zaman sekarang, kita nggak bisa ngelihat orang, wah tuh cuman gitu doang. Itu juga salah satu mungkin metode belajar seseorang. Karena apa? Belajar nih orang kan cari nyamannya. Beda ketika kita sekolah ya. Kita masuk ke sekolah, belum lagi dikasih PR, belum lagi nanti dapat tugas-tugas, belum lagi nanti banyak kegiatan, kerja kelompok, dan lain-lainnya. Namun dalam universitas kehidupan, kita belajarnya adalah sesuatu yang real. Kita dihadapkan dengan segala sesuatu. Sedangkan di zaman sekarang ini udah enak banget. Kita pengen belajar apa? Ya tinggal buka sosial media, tinggal kita buka browser, kita cari di search engine, apa aja yang kita butuhkan. Apalagi sekarang zamannya AI, mungkin dari WhatsApp udah ada Meta, terus dari Google ada Gemini, ada juga ChatGPT, dan ini yang fenomenal lagi adalah DeepSeek. Kalau kita ketinggalan, ya sudah, kita nggak akan jadi siapa-siapa. Karena apa? Kita sudah membuang waktu, ya. Kita investasikan waktu kita. Mungkin kalau Anda tidak bisa bertanya kepada orang lain, Anda tanyalah kepada mereka, ya, kepada AI. Karena apa? Mereka punya data dan itu dari riset yang panjang. Jadi dari situ teman-teman akan menambah pengetahuannya. Apalagi teman-teman juga bisa ajak diskusi mungkin tentang law of attraction, mungkin tentang hal-hal lain, mungkin mau buka usaha nih, bingung resepnya apa. Anda bisa tanya juga kok, Anda akan dikasih tahu dan itu bisa Anda gunakan. Salam harmonis. Cerita dimulai, jangan kurai mimpi.